Gak ada yang mau masuk ini, tanya-tanya. Hah? Pak Mordecai tadi malam tidur, dengar bunyi ini langsung dia tidur. Kecapean Pak Bom. Oh. Pengaruh Kemarin, obat masih pengaruh obat. Obat Kan apa ada minum? positif. Antivirus. Oh. Itu yang di live chat tuh dapat polos masuk dong. Iya. Dapat polos. Saya heran sama mereka ya, mereka berani keluar-keluar tapi mereka nggak berani masuk di channel Kristen ya. Mereka punya apa sih Pak? Ya di live Apa chat sih suruh mereka masuk aja. punya? Nggak ada Di live chat itu. apa-apa. Mana berani masuk, obat klaim paling takut kalau kita bicara masalah fakta dan data. Tapi kalau bicara tanpa data, nah mereka mau. Karena mereka lebih gampang untuk mengklaim. Ketika bicara fakta, data, mereka apa yang mau mereka klaim? Nggak bisa mereka mengklaim karena fakta dan data itu sudah tercatat dengan sempurnanya. Tuh. Kalau ngarang bebas, nah. Iya Pak, saya lihat itu kalau yang sudah masuk ke Pak Bom, Pak Bom kan banyak kawan-kawan itu dari seberang tuh ya, Pak Anas, Pak Dani, Ayung, terus Islam. Itu kalau di channel lain, minta ampun, waduh, bicaranya itu, heran saya. Udah ceramah, tapi kalau di Pak Bom sopan-sopan ya. Pura-pura apa begitu. Giliran kita yang balik ke dia, kita dibilang framing. Kita dibilang begini, ngarang katanya loh. Punya data, punya argumentasi, dibalas argumen dong, jangan makian dengan heran saya. Itu live chat itu, suruh masuk itu. Nggak mau masuk, ayo. Nggak tahu ya kayaknya. Penggugat. Saya rasa demam ya. Kenapa ya? Kurang istirahat Pak. Bukan. Masih lapar. Buset. Aduh. Pak Bom, anak-anak jin takut masuk lawan ada Tuhan Yesus. Ya benar. Ini boleh sahabat saya sudah masuk. Shalom, assalamualaikum Pak Dani. Selamat malam. Ya salam, selamat malam semuanya. Sehat-sehat malam. Selamat malam Pak Dani. Ya selamat malam juga. Ini menarik nih judul panelnya itu. Iya, baru 2 malam, nanti besok lanjut 3 malamnya. Pak Dani kok aneh ya? Lagi baring-baring nih di kamar nih. Oh, baring-baring. Pilek berat ya? Hah? Pilek berat ya? Enggak juga. Ada nih. Reading-nya. Reading udah. Ini bukan. Ya lanjut. Apa tuh? Ya, itu Kayaknya Pak Dani sakit ini ya. Pak Dani lagi sakit ya, Omikron ya? Alhamdulillah. Ini suaranya serak-serak begitu. Agak ramai ini. Suara hidung dia Pak Logo. Hidungnya nggak Suara beres. sakit, suara orang sakit punya suara itu. Memang iya tadi kan dia bilang. Oh benar, berarti saya tidak salah menilai ya. Baring-baring. Marban lagi nih. Tambah lagi Marban. Iya, heran ini. Iya, terlalu bohong ya. Saya bilang lagi bareng-baringin.
Saya bilang tak, saya tanya tadi lagi pilek ya Pak Dani kan? Iya katanya. Baring-baring. 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 Pak Dani baring-baring. Ini Awas, tadi nanti ada kau. masalah akhir zaman ini gimana tuh? Ya, Pastinya dari teman-teman gimana penjelasannya, bagaimana kondisinya, apakah korelasi dengan zaman sekarang bagaimana, diprediksikan kapan Yesus datang kedua kali gimana itu? Sebentar lagi datang Pak Dani. Ya, ciri-cirinya mengatakan sebentar itu dasarnya apa gitu loh. Udah banyak ciri-cirinya kan tadi Pak Bombom udah kasih tahu. Iya, saya dengar di khutbahnya Pak Bombom. Dari Pak Bombom mengatakan dengan datangnya akhir zaman umat Kristen itu kan bergembira seharusnya. Benar atau tidak Pak Bombom? Takut salah dengar itu. benar, benar, benar. Nah, kalau beda dengan Islam, justru di akhir zaman umat Islam itu bersedih sebenarnya, khawatir, ada rasa ketakutan, itu bedanya. Iya, kalau kami ngapain takut? Nah, iya, makanya saya tanya ini. Nggak ada siksa kubur, Pak. Nggak ada siksa kubur. Alasannya tidak takut, gitu loh. Iya. Kalau mau tahu mesti jadi ini almarhum dulu Pak Dani. Gimana pula? Iya. Tidak ada siksa kubur. Ya Tidak kalau ada siksa takut kubur. itu Saya Ya, nanya nggak kenapa akan nambah tidak umur kok. takut? ya nggak bakal nambah umur Pak. Emang takut terus tahu-tahu jadi panjang gitu, nggak jadi kiamat apa gimana? Nggak jadi mati gitu? Enggak, kan di akhir zaman ini kata khutbahnya Pak Bombom, idealnya kan orang-orang Kristen itu kan bergembira lah, tidak takut ya kan, bersenang. Nah, apa Orang alasannya? Kristen kematian adalah kemenangan, kematian adalah kemenangan Pak. Itu ada di Alkitab. Karena kami Begini. selamatkan. Ya, karena kami itu pasti diselamatkan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wah, Makin lama Amin. hidup, makin banyak bikin dosa. Tapi mau bunuh diri juga nggak boleh. Salah kan? Nah, kita itu dosa dihapus dengan satu jalan. Beda dengan Pak Dani, jalannya banyak. Oh, Ngantuk Pak Mordekai. Di kamar ini. ngantuk. Lawan nih lagi bobo-bobo cantik nih dia nih di kamar nih. Bagaimana Dani berani mengatakan bahwa kita harus khawatir? Berarti nggak percaya diri dong. Jadi begini, kalau kami mungkin ya teman-teman kan, kalau di akhir zaman teman-teman bergembira, bersukacita, bersukaria ya kan. Karena kami justru umat Islam di akhir zaman itu memang khawatir ya. Karena apa? Karena akan datang yang namanya Dajjal. Dajjal, bencana, peperangan, kelaparan. Nah ini peperangan udah terjadi Pak Dani. Iya, itu kan belum merata. Iya. Sabar Pak Dani, ini pasti merata kok ini. Ini peperangan besar. Makanya itu kan membuat kita sedih. Kenapa menjadi gembira? Loh, kan udah bilang bahwa kami ada jaminan keselamatan. Kenapa harus takut? Ya, kalau peperangan itu bagi kami sih sesuatu yang apa ya, yang nggak enak lah ya kan.
Lah emang ya peperangan di mana-mana juga nggak enak Pak Dani. Tapi Nah, apa gara-gara nggak enak itu kita jadi takut gitu? kita sebagai manusia saya yakin lah ya. Tapi nggak tahu lah Hmm. yang mencoba menutupi. Kalau saya yang ingin jujur pada diri sendiri, yang namanya peperangan itu menakutkan. Karena kami di sini pernah mengalami walaupun perang kecil. Padahal bukan melibatkan diri saya, melibatkan Sebenarnya begini Bang Dani. Bang Dani yang salah tangkap sebenarnya. Yang dimaksud Pak Bom Bom itu bagaimana dalam kekristenan itu Pak Dani yang salah tangkap. Kita bergembira bukan bergembira situasinya, bukan bergembira karena perangnya, bukan bergembira karena penyakit samparnya. Semua itu memang harus terjadi, ya. Tetapi celakalah bagi mereka yang melakukan itu. Nah, kami bergembira karena apa? Nubuatan itu ya tergenapi. Jadi kita memang harus waspada dan kita sudah dikasih tahu, bergembira kita, jangan sampai kita terlena. Ya, karena hari Tuhan datang itu seperti pencuri di malam hari. Artinya pencuri kalau masuk rumah itu dia tidak akan memberitahu. Nah, kami sebagai orang Kristen dari kejadian-kejadian seperti itu adalah suatu pertanda. Ya. Bukan masalah kita bergembira karena peperangannya, penyakit samparnya. Ya, bukan begitu Bang Dani, itu pikiran sesat namanya itu. Ya. Coba kalau kita bicara realita, ya betul realita, tapi Bang Dani kan salah tangkap. Orang khotbah itu coba disimak baik-baik. Maknanya apa sih? Ajak bergembira itu maksudnya apa sih? Disimak baik-baik. Jangan lalu ambil kesimpulan yang begitu. Saya bukan mengambil Sangat tidak. kesimpulan, mohon maaf Pak Modoka. Saya kan bertanya kepada Pak Bom Bom. Oh, Kan tadi kan benar nggak Pak Bom Bom? betul. Tapi kan Bang Dani kan langsung mengkonfer. Oh, kalau dalam Muslim ini begini. Berarti kan Bang Dani mengambil kesimpulan bertolak belakang dengan kekristenan kan begitu. Pelan kan suaranya. Kalau Bang Dani tidak mengkonfer, ya mungkin nggak masalah. Apa kamarnya? Kamar Karena sana kumpul kamar sini. Kamarnya ada kosong. Itu ada Bang Haji dengan namanya. Nah, pelan. Langsung 10 dah. apa dia Bang Dani? Ngomong dong satu tuh. Anak tuh Sama ngumpul lagi bareng nih. sama cucu apa? Anak. Oh, anak. Itu sama Belum ada cucu. cucu. Belum. Cucu. Cepat lah. Iya, lanjut apa tadi? Iya. Ya, lanjut. Begitu Bang Dani penjelasannya. Disuruh kami setiap saat berjaga-jaga. Tapi yang pasti kan tadi nanya begini, saya kan dengan Pak Bom Bom. Kenapa umat Kristiani, saya bilang kan, bergembira dengan akhir zaman? Kan begitu pertanyaan saya. Ya, pertama, kami kan pasti diselamatkan, Pak. Di kitab Wahyu itu akan diangkat dulu, Pak. Asal manis dulu. Kita kan akan diangkat, Pak. Kita yang pertama diangkat. Kalau dalam kitab Wahyu itu. Jadi kita nggak mengalami tuh yang kayak gitu tuh, disiksa, kena bom, ya kan? Perang-perang begitu tuh nggak kena. Nggak bakal kena itu. Sudah ke zaman begitu. Tertulis di kitab Wahyu. Kebangkitan pertama tuh kayak begitu, diangkat. Nah, kalau orang-orang yang nggak percaya ya terserah, tinggal di bumi. Lu kena peluru, kena nuklir. Resiko lu sendiri. Tapi faktanya di Ukraina, Rusia, kan dominannya kan orang-orang kekristenan itu. Belum tentu juga. Ukraina itu kan orang Kristen.
Ya kan belum Ternyata kena tentu, Pak. peluru. Emang Ukraina itu tadinya kan negara komunis, Pak, negara Uni Soviet. Emang komunis punya agama? Ya nggak tahu lah ya. Tapi Ya, jelas sih iya. Kristen ya katanya. Saya sih belum melihat sih. Nanti lah saya lihat di YouTube. Pertama ya, Uni Soviet itu kan negara komunis, Pak, tadinya pecah. Itu kan pecahannya itu Ukraina itu. Ya, pecahan saya tahu. Iya, Uni Soviet komunis sama kayak RRC. Mana punya agama? Makanya dia kan memecahkan diri kan karena dia punya agama kan? Enggak. Bukan. Uni Soviet bangkrut. Komunis itu, negara komunis seperti Soviet itu bukan berarti mereka tidak beragama. Artinya negara komunis itu ya dalam suatu negara itu agama tidak dilindungi. Mau apa saja terserah, mau beragama mau tidak itu urusan pribadimu. Pemerintah tidak ikut campur dan tidak melindungi. Makanya bebas dari hukum penistaan agama. Nah, Oh gitu. beda. Jadi jangan sama negara komunis itu bukan berarti penduduknya tidak beragama, tidak mungkin, tidak juga demikian. Negaranya Pak Mordekai. Iya, Sama tidak melindungi, artinya tidak mewajibkan atau tidak melindungi agama tertentu. Nah, rakyatnya mau beragama apa ya sila. Aduh gimana nih keterangan ini simpang sih. Karena itu kan hubungan Tuhan sama orangnya. Emang negara beragama Pak Dadi? Iya. Negara punya agama nggak? Ya negara sih itu kan benda mati gimana? Negara itu kan terdiri dari wilayah, ya kan? Pemerintah dan rakyat. Itu namanya negara. Salah satu tidak ada terpenuhi, dia nggak bisa dikatakan negara. Pemerintahnya ada, rakyatnya ada, wilayah nggak ada. Berarti bukan negara dia. Atau Iya, sebaliknya. Nah, itu negara Arab Saudi punya agama nggak Pak? Negara ya yang namanya negara terdiri dari rakyat. Kan rakyatnya beragama Islam misalnya. Iya, rakyatnya kan, bukan negara. Ya, tapi Arabnya beragama nggak? Gimana Pak? Saya katakan negara itu kan ada 3 unsur. Ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan, maka dikatakan negara. Salah satu unsur itu tidak ada, maka tidak bisa dikatakan negara. Gimana? Nah itu yang disebut kekhalifahan itu apa namanya? Itu pemerintahan. Pemerintah kekhalifahan dasarnya kan dari agama kan? Iya. Iya, Maksudnya berarti negaranya punya agama negaranya dong. itu menganut syariat Islam, Nah, bukan berarti punya agama, kan? negaranya. Nah beda dengan yang komunis. Komunis kagak ikutan kayak gitu. Jadi agamanya negara itu nggak punya agama. Aduh, enggak paham ini. Ya terserah lah. Itu. Bingung, pada bingung. Iyalah. Yang namanya negara itu dari rakyatnya. Kalau rakyatnya beragama, bagaimana dikatakan tidak? Emang rakyatnya nggak beragama? Ya, rakyat yang Rakyat lain beragama. cerita, Pak. Ini kita ngomongin negaranya, Pak. Negara Negaranya itu kan nggak ada beragama. karena ada rakyat. Gimana sih? Gimana? Kalau nggak ada rakyat, nggak ada negara. Ya, Tapi betul. rakyat yang beragama, maka negara beragama, Pak. Bang Dhani, sebentar, saya mau Korea tanya, Utara nggak ada agamanya tuh. Korea Utara. kita nggak usah. Apa berdebat yang bukan esensialnya begini. Bang Dhani, saya mau bertanya, Bang Dhani. Boleh? Ya silakan Pak Mordekai. Ini apa mengenai akhir zaman gitu ya? Apakah di Al-Quran ya Allah Subhanahu Wa Taala itu pernah mengatakan ciri-cirinya begini atau apa pertanda-pertanda akhir zaman itu apa dia ditulis Pak? Ini? Ada Pak, baik di Quran maupun di hadis. Ada ya? Ada.
Bisa ada dalilnya, ada di mana kira-kira Bang Dani? Pertama dalilnya di Al-Quran tentang di akhir zaman nanti akan datangnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, maksud saya di mana? Di mana itunya? Pertandanya kan Ayatnya. bukan satu, kan banyak. Tadi Bang Dani kan bilang, oh penyakit sampar, kemudian ada peperangan. Atau ada nggak tertulis di Al-Quran, Bang Dani ya? Kalau yang saya dapatkan di Al-Quran itu salah satunya ya tentang datangnya Nabi Isa alaihissalam. Itu satu. Itu kan belum akhir zaman. Itu kan datang baru menghakimi, belum akhir zaman, Bang Dani. Itu menjelang akhir Maksudnya zaman. tanda-tandanya, Bang Dani. Tanda-tanda yang Bang Dani, tanda-tanda yang Bang Dani katakan tadi, terjadi perang gitu ya. Kalau di Alkitab memang ada perang, penyakit sampar, timbulnya nabi palsu, pengajaran-pengajaran sesat, deru perang di mana-mana. Nah, kemudian akhirnya itu semua belum terjadi. Nah, sebab Injil Kerajaan Surga akan diberitakan di seluruh dunia. Nah, ya, barulah kesudahan itu. Nah, di Alkitab tulis seperti itu. Nah, kalau di Al-Quran, Bang Dani kan tadi ada mengatakan salah satunya perang, penyakit, dan sebagainya. Apa ada di Al-Quran diceritakan seperti itu? Sudah dinubuatkan seperti itu? Atau hanya di hadis? Supaya tidak salah apa ya. Ya. Di Al-Quran dikatakan seperti ayatnya. Ini sulit sih saya mencarinya. Kalau ya nggak apa-apa. Kalau belum ada nggak apa-apa, Bang Dani. Mungkin ya betul. Oke. Kalau belum ada nggak apa-apa. Nanti kalau Bang Dani ingat kalau ya silakan dikasih tahu. Di hadis ada. Yang gitu. di Quran yang saya ingat persis itu adalah adanya kedatangan Nabi Isa, itu pasti. Tidak pasti, jadi nggak ada keraguan saya kan. Kalau masalah peperangan ini saya lebih cenderung kepada hadis. Hadis, oh iya. Bisa cenderung ya. Kalau namun saya di dalam benak saya, di dalam pemikiran saya itu saya juga pernah baca di dalam Al-Quran, cuman saya lupa di mana ayatnya. Oh ya, nggak apa-apa Bang Dani. Oke. Terima kasih Bang Dani. Laisa liwaqatiha kadhiba khabidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Kalau salah Al-Waqiah itu. Jadi kalau apa-apa. Ya, terima kasih Bang Dani. Silakan lanjut yang lain. Jadi kalau Isa belum datang matahkan salib, belum tanda-tanda akhir zaman ya Pak Dani ya? Belum pasti Pak. Jadi itu awalnya itu ya tanda-tandanya ya? Itu merupakan apa ya? Dikatakan awal yang nyata, awal yang nyata sebelum datangnya kiamat. Nah, jadi setelah dipatahkan salib, dibunuh babi, terus apalagi kerjaannya? Nanti kan rakyat jadi makmur, seluruh bangsa, seluruh manusia, seluruh manusia, bukan seluruh bangsa, seluruh manusia di muka bumi ini hidupnya makmur dengan kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Makmur semua, tidak ada yang lapar, tidak ada yang kekurangan makanan, tidak perlu kita capek-capek bekerja untuk mencari kehidupan, nggak perlu lagi. Nah, terus habis itu? Kalau sekarang ini kan kita kan capek mencari kehidupan, mencari makan, capek-capek ya kan. Nanti kalau Nabi Isa datang, nggak perlu capek-capek lagi. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan itu berbuah tanpa henti, padi berbuah tanpa henti, tanpa kita tanam pun dia berbuah. Kemudian sungai itu penuh dengan ikan. Apalagi itu di surga apa di bumi? Itu di surga apa di bumi? Di bumi. Oh, di bumi. Nabi Isa kan datang di bumi. Jadi di bumi itu masa jaya seperti itu berapa tahun lamanya? 40 tahun. Oh, kalau di Alkitab 1000 tahun. Ya, nggak beda-beda lah mungkin. Ya, 1000 tahun. Jadi hari-hari terakhir dalam sejarah itu, ya, pertama peningkatan nabi-nabi palsu dan kompromi dengan nabi-nabi palsu. Peningkatan kejahatan itu mulai masuk hari-hari terakhir, ya, dan pengabaian hukum Tuhan, peningkatan peperangan, ini semua ayatnya banyak ini, ya, kelaparan dan gempa bumi,
menurunnya kasih dan kasih keluarga makin menurun di akhir zaman ini. Penganiayaan umat Tuhan lebih hebat lagi dianiaya umat Tuhan, kayak Pak Kacek itu dianiaya. Mereka yang tetap berdiri teguh akan diselamatkan. Itu Matius 24 ayat 13, Markus 13 ayat 13. Injil akan diberikan ke seluruh dunia. Nah, sekarang sudah mulai melalui YouTube ini. StreamYard, Zoom sudah mulai diberitakan seluruh dunia. Roh Elohim akan dicurahkan atas umat Elohim. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Lengkap ini. Ya, orang percaya harus siap sedia dan terus-menerus menantikan peristiwa ini yang sudah dekat. Ya, ini tanda-tandanya nih. Matius 24 ayat 42, 44, 25 ayat 1 sampai 13. Banyak banget ini. Kristus akan datang dengan tiba-tiba karena waktunya tidak dapat ditentukan. Matius 24 ayat 36, 42, 44, 25, 5, 7, 13. Kristus akan datang untuk mengangkat orang percaya yang masih hidup di bumi pada saat itu. Lukas 21 ayat 36, Yohanes 14 ayat 3, 1 Tesalonika 1 ayat 10, banyak ayatnya ini. Orang percaya akan dilepaskan dari murka yang akan datang. Kemudian orang percaya yang masih hidup saat itu akan menerima tubuh yang sudah diubah, yaitu tubuh kemuliaan. Roma 8 ayat 23, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54. Ya, banyak ayatnya. Orang percaya yang sudah mati sebelumnya akan bangkit dan diangkat bersama-sama dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 55. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Semua orang kudus yang terangkat akan dihakimi oleh Kristus. Yohanes 5 ayat 22. Roma 14 ayat 12. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 8. Orang percaya akan dihakimi menurut perbuatannya. Ayatnya banyak banget. Orang percaya yang setia akan menerima pahala. Banyak sekali ayatnya nih, puluhan ayatnya. Orang percaya yang kurang setia tidak akan dihukum, tetapi akan menerima pahala. Kecil atau tidak mendapat apa-apa. Ya, yang setia kepada Kristus akan terlindung dari masa pencobaan ini. Banyak ayatnya. Wah, banyak banget nih Pak Dani. Kalau saya baca nih, berapa lembar nih? Pak Dani, Banyak Pak Dani. sekali. Pak Dani. Pak Dani. Pak Dani. Iya. Memang kenapa sih harus Isa yang datang bunuh babi? Apa memang nggak ada manusia yang sanggup bunuh babi? Sebentar, sebelum ke sana saya mau nanya dulu. Ya kan tadi kan udah dijabarkan, dari paparkan. Nubuatan yang banyak yang tadi dibacakan. Banyak sekali, Mana belum semua yang ini Pak Dani. Iya, enggak semua ya kan. Apalagi semuanya lebih banyak lagi kan. Yang saya tanyakan itu yang mana yang telah terjadi. Ya, kalau firman Tuhan katakan itu peperangan mulai dengan gencar ya. Jadi peperangan besar ini belum. Kalau peperangan besar itu Harmagedon. Nanti seluruh bangsa akan menyerang Israel. Ya, seluruh bangsa akan mengarah senjatanya ke Israel. Itu sudah nubuatan. Dan nanti Tuhan sendiri akan menolong Israel, yaitu siapa? Raja di atas segala raja itu akan datang. Itulah yang orang Israel nantikan, yang akan membebaskan mereka. Raja segala raja, Yeshua HaMashiach. Yang dulu mereka yakinkan itu yang akan datang menolong mereka waktu penjajahan dengan Yunani, dengan bangsa-bangsa lain. Ya, mereka pikir yang datang itu raja di atas segala raja. Ternyata yang datang itu seorang bayi yang juga raja segala raja. Yang sejak bayi sudah disembah oleh 3 raja. Dan sudah diberitahu oleh para malaikat bahwa dia itu adalah Tuhan. Ya, kemudian waktu peristiwa. Ya, tadi ya kan silakan Pak Dani. Kedatangan Yesus akan diawali tanda-tandanya dengan perang Armageddon. Betulkah begitu? Itu hari terakhir Pak Dani. Tetapi kalau tanda-tanda yang sebenarnya itu sudah mulai banyak, sudah mulai bertebaran. Nanti yang paling penting nanti itu harga bahan pangan itu akan naik drastis tinggi sekali karena mungkin terjadinya peperangan terus itu, jadi orang tidak bercocok tanam lagi, jadi harga pangan itu akan tinggi.
Itu nanti akan kita rasakan. Ya sekarang ini kurangnya kasih, makin berkurang terus kasih. Kasih sesama manusia, kasih sesama keluarga makin berkurang. Sebentar dulu. Kedatangan Yesus kedua kali, ciri-cirinya apa? Ya. Itu aja dulu. Ya itu. Tapi pelan-pelan. Jadi begini ya, dalam Alkitab. Ini kalau saya baca banyak sekali itu ada ayatnya beberapa, ada beberapa kisah, Bang Dani. Dalam Alkitab itu ada beberapa kisah yang menggambarkan dan merupakan sekaligus ya kejadian pada saat sudah terjadi dan sekaligus merupakan nubuatan akhir zaman itu banyak seperti Sodom dan Gomora ya. Kemudian air bah. Nah, maka Yesus kan juga ada mengutip bagaimana dengan air bah itu datang. Demikian juga kedatangan anak manusia nanti mereka akan hidup seperti itu ya. Itu air bah kecil baru air bah kecil ya. Nah, belum air bah yang sesungguhnya nanti itulah akhir zaman. Nah, bagaimana kehidupannya waktu air bah sebelum air bah datang? Nah, itulah gambarannya. Ya. Gambarannya bahkan jauh lebih dahsyat lagi. Itu baru gambaran sebagian kecil. Sodom dan Gomora itu bagaimana kehidupannya rusak, mengawinkan, LGBT dan sebagainya. Itu semua ya. Nah, ini bukan menyangkut masalah agama, ya. Semua manusia yang melakukan itulah yang tidak beragama, ya. Nah, intinya percaya ya bahwa juru selamat itu datang nanti. Nah, kalau kita tidak punya juru selamat, bagaimana kita bisa selamat? Kita hidup ini butuh juru selamat. Bagaimana dengan air bah itu? Siapa juru selamatnya? Ya, Nuh. Ya. Nuh sudah mengingatkan sebelum air bah itu datang kan sudah diingatkan. Nah, bagi orang yang percaya, yang beriman, ya, dia akan masuk dalam bahtera, ikuti perkataan Nabi Nuh, dan begitu. Nah, demikian juga kedatangan anak manusia sudah dikasih tahu nih. Nah, percaya nggak? Nah, dikatakan lagi bahwa maksud saya ciri-ciri datangnya kiamat ya kan, ciri-ciri datangnya nggak perlu digambarkan lagi Bang Dani. Kalau Bang Dani mau tahu, baca saja Alkitab ya, kedatangan air bah itu bagaimana sebelum Sodom dan Gomora itu terjadi, bagaimana kehidupan waktu itu. Maksud saya kan yang itulah perjanjian. Begini Bang Dani, dalam Alkitab segala yang tertulis ya, kejadian itu adalah suatu yang terjadi, sudah terjadi dan sekaligus merupakan nubuatan. Sebagaimana nanti akan terjadi seperti itu. Ya, artinya ya waktu zaman Nuh itu kan orang tidak waspada. Tidak percaya sama beliau, masa membuatkan bahtera. Karena apa? Iman mereka tidak kuat. Apalagi yang sibuk dengan mengawinkan itu. Hidup LGBT dan sebagainya, ya. Nah, mereka sibuk, lupa. Ya. Tuhan sudah mengingatkan melalui Nuh bahwa itu akan terjadi air bah, tapi mereka nggak percaya. Demikian juga kedatangan anak manusia nanti sudah diberi tanda-tanda dan dikasih tahu bahwa hari itu datang seperti pencuri di malam hari. Ya kan? Jadi nggak boleh lagi kita belum dan sebagainya, nggak bisa begitu. Paling tidak pun kalau belum itu terjadi, ya, kita nggak tahu kita matinya kapan. Pada saat kita mati itulah akhir zaman bagi kita yang mati ini. Ya. Berarti ciri-cirinya belum begitu jelas ya? Kok belum diperjelas? Maksudnya ciri-ciri yang diberikan gambaran itu masih rancu dalam arti kata. Oh, tidak rancu Bang Dani, karena kita ini bukan rancu maksudnya. Nah, kita bukakan ayatnya aja dah, Pak Bom. Bukakan ayatnya Pak Bom.
tanda akhir zaman Pak Bom. Yesus apa khotbah tentang akhir zaman itu di Alkitab. Oh, di Iya, Matius- tentang Matius- akhir di zaman. Matius Coba dicari 24 ayat tuh. itu. Di Matius 24. Nah, Matius datang nabi-nabi 24. palsu. Matius 24. 24 dari ayat 3. Yang pertama itu nabi-nabi palsu. Ya, betul. Dibukakan Pak Bom supaya Bang Dani jelas. Dibacakan aja, dijelaskan. Kalau dibukakan nggak perlu lah. Kalau bagi saya nggak Nggak penting. apa-apa, supaya nggak segalanya kan harus tertulis supaya lebih yakin. Ini kita belum bicara di Wahyu ya, kita baru bicara di Matius aja dulu. Saya terus terang aja Pak Mordokai, kan teman-teman yang punya kitab, apapun keterangan dari teman-teman yang memiliki kitab itu, ya saya tetap mendengarkan aja. Iya, nggak apa-apa, kita bacakan nggak apa-apa. Dengarin saya baca, Coba, Pak Dani, ya. baca. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya. Kamu akan mendengar bukan yang di situ dulu, jangan nabi palsu dulu di atasnya Pak Bom supaya jelas. Ayat 22 Pak Bom 22. Nah, jangan langsung loncat ke situ Pak Marban. Dan oke, nah ayat sebentar, ayat 21-nya Pak Bom. Ayat 21-nya Pak Bom biar saya baca. Pak Marban terlalu melompat jauh. Ya. Jangan Sebab, diatur lah, nah ini ya, sebab, sebentar saya baca ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari itu segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Oke, pertanyaan saya. Bentar, saya tanya dulu ya. Bentar, saya tambah dulu Pak. Setelah Yesus atau sebelum Yesus datang? Apa? Sebelum. Jadi gini, saya tambah ayatnya. Pak Bom buka Matius 24 ayat yang ketiga mulai sampai sebentar saya tegas 14. dulu supaya kita lebih tegas. Ini jelas Tadi banget kan ini Pak. teman-teman Kalau yang ini jelas banget. Sebelum Yesus datang, ya kan? Udah tegas ya, belum ini jelas ayatnya nih. Maksud saya yang tadi, yang di ayat tadi yang dibacakan itu sudah tegas belum? Kalau kejadian yang dimaksudkan di dalam ayat yang teman-teman baca itu adalah sebelum Yesus datang kedua kali. Iya. Benar dijawab. Iya, maksudnya saya hanya meyakinkan itu ketegasan dulu. Jadi jangan ada ambigu lagi. Ya, saya baca dulu. Pak Dani simak. Sudah selesai. Ya, Pak Dani nyimak dulu, saya baca ya. Permulaan penderitaan ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu? Dan tanda kesudahan dunia? Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Janganlah kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa
dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa-bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, jelas ya. Kedatangan Yesus di mananya? Kalau mau baca kedatangan Yesus ada lagi ayatnya, Pak. Iya, saya kenal. Ini peringatan sebelum terjadi kedatangan dia. Kedatangan Yesusnya di celah yang mana, di waktu yang mana? Nah, kalau bicara ya kedatangan anak manusia, dia kasih perumpamaannya begini, Pak. Saya bacakan Matius 24 ayatnya yang ke-29 mulai. Pak Bom bisa bukakan. Matius 24 ayat 29 terus ke bawah. Yaitu kedatangan anak manusia. Judulnya di atas ya. Perumpamaan pohon ara. Saya bacakan dah. Ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak percaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekudusan dan kemuliaannya. Ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jikalau kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu. Ya? Gimana? Bagus. Ya. Bagus. Hilang. Bagus. Berarti Pak Bom yang channelnya. Signalnya Pak Bom yang jelek. Ayat 32, saya ulang. Ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jelas ayat ini. Jadi kita hanya diperingatkan sebagai tanda-tandanya Pak Dan. Ya, Shalom. ada lanjut lagi nih Pak. Shalom. Ayat 37. Saya baca 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh yang tadi Pak Mordekai bilang kan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Itu ditetap tadi ya, lanjut yang 37 ayatnya, sekarang 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak
pada kedatangan anak manusia. 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan seorang akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah ia pasti berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sekian, silakan. Shalom. Shalom. Shalom Pak Lidara, shalom. Shalom. Salam. Pak Dani tanya apa mengenai kedatangannya? Ciri-cirinya, Oh, ciri-ciri kedatangan. ciri-ciri. Oke. Berarti Kemudian belum puas. ciri-ciri lagi, ciri-ciri lagi, kan begitu ciri-ciri, Oke, ciri-cirinya. Tadi kan udah Ini dibacain. bukan ciri-ciri, ini sudah kedatangannya. Pak Bom buka Lukas 21 ayat 25, Pak. Tolong, Pak. Biar Dani baca. Sebenarnya nggak perlu dibaca, dijelaskan Ya, aja. biar saya baca, Pak. Ya, ini Lukas. Dan akan ada tanda-tanda. Ini sudah datang ini. Tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Terus Pak Bom. 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Nah, 27-nya nih. Nah, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Itu Pak Dani. Itu dia sudah datang dalam awan dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pertanyaan saya, tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Ya itu tadi 26. Yang dulu saya baca tadi Pak Dani, begitu panjang ayatnya. Coba Pak Bom naik lagi Pak. Coba Nggak biar usah panjang-panjang, simpel. Ya nggak panjang ini. Apa mau saya baca ulang lagi ini? Jadi 25-nya Pak Bom. 25 Pak Bom. Nanti ujung-ujungnya jadi ambigu. 25-nya Pak Bom. Nih. Jadi tanda-tandanya kan kedatangannya bulan dan bintang. Ya. Jadi dan akan ada tanda-tanda. Bulan dan bintang itu kenapa? Sebentar. Dan akan ada tanda-tanda. Sekali lagi Pak Dani. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di atas bumi kecemasan bangsa-bangsa dalam keputusasaannya. Karena menderunya laut dan gelombang. Orang-orang akan manusia termasuk Pak Dani akan terpingsan-pingsan. Ya, sampai jatuh pingsan oleh rasa takut dan penantian yang menimpa penduduk dunia. Sebab kuasa langit akan digoncangkan. Itu Pak Dani tanda-tandanya. Jadi kuasa langit akan bergoncang, langit pun akan bergoncang. Bumi apalagi gitu. Ya, itu kan jelas ya. kan kedatangan itu kan menandakan tanda-tanda kedatangan Yesus. Iya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Nah. Untuk mendapatkan tanda-tanda bergoncangnya langit, bumi, itu apa? Sebelum itu apa ciri-ciri yang digambarkan untuk mendapatkan tanda-tanda goncangan itu? Iya, dia kan berurutan. Iya. Iya. Jadi di sini akan dilihat tanda-tandanya. Ya, sebentar. Ya, kalau mau lihat nanti di sini
adalah adanya peperangan. Ya. Sudah saya baca Pak Lidara tadi, Matius 24 tadi itu Pak Lidara. Nah, Matius Ayat 3. 24. Ayat Kalau 3 sampai 14. kurang jelas juga tanda-tandanya. Nah, Peperangan kan dari zaman dulu kan berperang juga. enggak. Oh, nanti Dunia peperangan satu, yang Perang besar Dunia itu dua. akan terjadi. Harmagedon akan terjadi. Saudara bilang. Ya. Coba Pak Makanya saya Bobo. katakan tadi supaya tidak Tanda. ambigu, jelaskan dulu Ya. peperangannya bagaimana. Dulu juga Itu pada belum dunia dibuka satu, di Wahyu Perang nih. Dunia dua. Kita belum sampai Wahyu nih. Pak Bom tolong Yesaya 12 ayat 6 Pak, dibuka Pak. Dia mau lihat tanda-tandanya. Tadi kan sudah dibacakan bahwa itu belum pernah terjadi sebelumnya, Bang Dani. Iya, Yesaya Makanya waktu dibaca 12. Pak Lobo itu disimak baik-baik. Itu kan dikatakan Yesaya, bergambaran dengan iya. Nuh. Berapa? Tetapi Yesaya kejadian 12 itu ayat lebih 6, dahsyat. 12 ayat 6. Nah, biar Pak, ini lebih ini lagi ya. Ya, kemudian ayat 6 sebentar Pak Bom. Yesaya 12 ayat 6 ya. Di 7-nya Pak. Ya. Ya, jadi begitu ya. Saya berapa? Yesaya 12 ayat 6, 7, 8 terus. Mana nggak ada ya? Salah ya. Hah? Salah. Coba turun ke bawah Pak. Kacau itu. Saya Enggak. 12 sampai 6 aja. Ya, saya 12. 12. Enggak kacau, Pak Dani. Enggak kacau. Kan salah saya lihat. Orang salah kan bisa aja, Pak Dani. Ya makanya. Sorry, saya lihat dulu Makanya sebentar. kemarin malam saya ngomong salah diketawakan terus kan. Iya, Gimana nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sekarang Pak Dani juga ketawa kan? Iya, bagaimana rasanya? Kan begitulah orang itu bisa emosi. Makanya kita dialognya Nggak nggak usah perlu. seperti itu. Nggak perlu emosi. Nggak perlu emosi. Sorry. Sebentar tadi. Di mana saya baru lihat tadi. Aduh. Itu aja juga di 2 Tesalonika juga itu udah jelas banget itu yang menyatakan Saya. Udah baca ini dulu Pak Lidara. Ntar Pak, salah itu Pak. Berarti. Ya baca ini dulu. Ayat 18 ya Pak Bom ya. Iya 18. Mau saya bacakan itu ayat 18. Ya silakan. Ya. Oke, ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Itu kan bicara sekarang, di saat bicaranya Yesus. Tetapi kan tidak ada bukti. Gimana itu? kok nggak ada Kok tidak terbukti? Belum. Yesus Akan bilang datang, sekarang. akan datang. Itu bilang Yesus sekarang itu gimana? Maknanya apa? Oh, Sekarang udah banyak kok. Udah terbukti Bom. antikristus udah banyak. Pak Gimana Bom, sih? tolong. Salah Pak Bom. Yesaya 13 bukan 12 Pak. Tolong. Makanya saya bilang Baca lagi, baca lagi. Terlalu banyak Yesaya jadi 13 ambigu. Pak. Yesaya Ayat 9 ya. Dari sini dari Oke. sini. Terlalu banyak ambigu. Oke, ayat 6 ya. Simak baik-baik Pak Dani, disimak, didengar. Ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Menahan itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu
Ya, itu Naiman. Ya. Di Yesaya 13, Pak. Sorry, 13 supaya dia tahu apa yang tadi dibicarakan di Lukas tadi, di Lukas berapa tadi di Lukas. Yesaya 13, Pak. Sorry, salah itu. Lukas 24. Ya, di Lukas 21, 25 di inilah lebih dijelaskan di Yesaya 13 ayat 6. Nah. Oke, Pak Dani, dengarlah. Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. 7, sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu. Setiap hati manusia akan menjadi tawar dan mereka akan terkejut. Terus, Pak. 8 sampai 11, Pak. Ya. Dan mereka akan terkejut, sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Terus, Pak Bom. Sampai 11, Pak. Pak Bom. Oke. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa, sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya lagi. Ya, matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya lagi. Terus Pak Bom 11. Kepada dunia, sebelum dilanjutkan saya mau tanya. Sebentar kan mau dijelaskan. Katanya tadi bagaimana gunakan tadi Pak Dani tanya. Diam dulu, belum selesai dibaca. Bulan dan bintangnya bagaimana tadi. Nah, ini dijelaskan, kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan dan kencongkangan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Ya, jadi tadi jelas bintang-bintang tadi Pak Dani ketika dibacakan Lukas 21 ayat 25, oh gimana? Tanda-tandanya matahari bagaimana? Bulan bagaimana? Bintang-bintang bagaimana? Nah, ini tadi dijelaskan lagi di Yesaya 13 ayat 9. Ya, di sini bahwa membuat negeri sunyi. Kemudian 10, sebab bintang-bintang di langit dan gugusan-gugusannya tidak dapat menyinarkan terangnya lagi. Matahari akan menjadi gelap dan pada waktu terbit dan bulan tidak memancarkan sinarnya. Itulah waktunya Pak Dani. Ya, itulah. Silakan. Ya. Oke, Pak Lobo, nanti kita tutup jam 2 ya Pak Lobo ya. Ya. Jam 2 siang. Jam 2 siang ya, Pak. Jam 2 siang, Pak. Jam 2 ya. Oh. Ini kita belum baca di Wahyu lagi loh. Kalau baca di Wahyu lebih gila lagi. Jam 12 sih Pak Bom, jam 12 saya ada live karena besok ada kegiatan. Oke Pak Dani. Siap Pak Dani. Jadi begini, yang pertanyaan jadi saya. Apa lagi? Kan, pertama. Jadi ingat nabi-nabi palsu juga ya Pak Dani, nabi-nabi palsu itu dan nabi palsu itu sudah datang. Karena nabi palsu itu sudah mati diracun. Jangan kemana-mana dulu. Enggak, itu tanda-tanda juga. Itu tanda-tanda juga Pak Dani. Itu salah satu tanda. Pertama Pak Lidara. Berarti sudah dekatlah waktunya. Nanti kalau Anda bilang begitu tanda-tanda itu kan Pak Luga, nabi palsu. Bukan, dia nggak pernah jadi nabi. Luga nggak pernah jadi nabi. Ya, dia ngaku-ngaku. Jadi berarti kalau orang yang ngaku-ngaku nabi nggak pernah diutus jadi nabi, berarti dia nyata nabi palsu ya Pak Dani ya. Nabi harus diangkat sama Tuhan langsung, nggak bisa ngaku-ngaku. Harus diangkat Tuhan, kata Luga tadi malam juga dia ngomong. Dari mana wahyunya turun, di mana wahyunya? Wahyunya mana wahyunya? Siapa saksinya? Mesti ada saksinya Pak Dani. Harus ada ketemu Tuhan. Gak bisa. Ada saksinya nabi sebelumnya harus ada. Gitu, tapi udah lama. Ya berarti ada dia nubuatan nggak? Dan sebagai seorang nabi ada nubuatan nggak? Berarti dia nabi palsu. Berarti dia nabi palsu. Nabi palsu itu. Berarti dia nabi palsu. Pak Dani framing aja, Pak Dani framing aja.
Pak Dhani, nabi Enggak, palsu Lukas sendiri yang itu. ngomong kok dari Iya, mulutnya. iya Ya makanya bukan saya jelasin. dialah. Makanya saya jelasin kalau nabi palsu tuh Pak, dia ngaku-ngaku nabi, nggak pernah ketemu Tuhan sekali juga. Tuhan nggak pernah ngutus dia dengan mengatakan, "Hai engkau aku utus sebagai nabi dan rasul," apalagi. Terus sama sekali tidak pernah, dan dia berkata-kata tipu semua, omong kosong, dan mengatakan semua mimpi-mimpinya itu nabi palsu tuh. Terus dia antikristus. Dia tidak pernah mengakui Yesus adalah Tuhan. Dia tidak pernah mengakui Yesus disalibkan. Nah, Dia si tidak Luka kan pernah ngaku. mengakui. Nah, dia tidak pernah mengakui bahwa Nggak usah Yesus adalah kemana-mana Tritunggal. dulu. Loh, bukan Tadi sudah kemana-mana. dibahas. Nggak bisa Pak Tadi Dhani. bukan dari Ini topik. Ini yang nggak saya kadang-kadang topik. mohon maaf lah Pak Bobo, saya mau udah lari-lari dari topik itu. Nggak Jadi keluar kayak dari topik timur Pak ke barat ke Dhani. utara, jadi nggak Nggak jelas. nggak keluar Karena dari malasnya saya topik. begini lah kalau bicara seperti ini. Karena itu adalah tanda akhir zaman, akan datang nabi palsu, Lain rasul-rasul ditanya, palsu. di lain dijelaskan. Lah kan katanya tadi nanya tanda-tandanya Anda mengatakan apa? siapapun nabi-nabi palsu, saya Iya, tidak ada tanda-tandanya. urusan. Iya, makanya kalau nggak ada Keyakinan urusan, makanya Anda, Pak bukan itu yang Ditanya dibahas. tadi Pak Dhani, tanda-tanda kedatangan ya kan Tuhan itu tadi apa? tandanya ditanya, saya jawab, kok Pak Dhani malah marah-marah sih? Bukan marah-marah, cuman enggak logis ya. Lu kok nggak logis? Kok nggak logis? Saya Itu bertanya tentang hal lain. coba Dijawab, Pak Bombom, begini, begini, ke barat, ke timur, ke pada selatan. Pak, sebentar, Pak Dhani, sebentar, Pak Dhani tanya Pak Bombom. Nanti Pak Bombom saja. Itu. Nabi palsu termasuk dari akhir zaman nggak Pak? Nanti saya jelaskan. Itu yang pertama. Nah, itu yang pertama justru. Pak Dhani, Iya, gimana? Pak Dhani, Iya, Pak akhir Bombom. zaman itu tadi kan Pak Dhani nonton Pak Bombom punya khotbah. Hah? Iya. Nah, akhir zaman itu ayah tidak menghargai istrinya, tidak menghargai anaknya. Ayah bunuh anak, anak bunuh bapak, anak bunuh mama. Dan tadi Pak Lobo baca, hilang kasih, saling mengasihi, tidak menghargai keluarga, tidak menghargai teman, saling menghujat, saling merendahkan, saling menyingkirkan, kebaikan mulai hilang, akhir zaman. Di dalam gereja banyak pendeta penipu, banyak Pengajar penipu palsu, pengajar palsu, Antikris. guru palsu. guru-guru palsu. Tuh, banyak. Dan nabi palsu dan rasul palsu. Nah, nabi palsu lagi banyak. Anak-anak Kristen yang hari ini saya kasih tahu buat Anda. Anda secara langsung mengatakan Anda nabi. Anda penipu, pembohong. Orang Kristen yang berani Anda katakan Anda nabi. Saya siap lawan Anda. Jangan bikin malu kami orang Kristen. Anda yang mengaku Anda nabi, orang Kristen, saya tantang Anda. Saya mau lihat Anda punya jago meskipun Anda pendeta, ya. Termasuk Nabi 26, termasuk Nabi 26. Termasuk Nabi 26. Nah. Ya. Anda katakan Anda nabi meskipun Anda pendeta. Saya tantang Anda Pak Bombom. Saya melihat Anda punya otak Alkitabiah bagus atau tidak. Jangan bikin malu orang Kristen. Kami berperang sama orang Muslim atau orang mana. Kalian adalah nabi palsu akhir zaman. Ya. Antikris. Hamba Tuhan yang khotbah. Yang di luar daripada kitab Wahyu. Anda mengatakan, coba lihat Pak Dhani. Saya tahu Pak Dhani punya pertanyaan ini. Pak Dhani bertanya itu benar, ya Pak Dhani ya. Dia mau singgung masalah orang-orang dari dalam gereja. Antikris itu, ya. Pengajar-pengajar yang aneh-aneh. Untuk apa kita mau meniputi? Bila ya, katakan ya. Bila tidak, katakan tidak. Anda baru hamba Tuhan. Sudah mengaku bilang Anda seorang nabi. Mulut Anda luar biasa. Kalian itu bikin rusak saja nama pengikut Kristen.
kesaksian di gereja. Saya lihat bapak saya di dalam kuburan. Lihat bapak saya dalam neraka. Ada iblis di dalam. Oh, bodoh sekali. Sungguh bodoh dan tolol umatku. Baca Yeremia 4 ayat 22. Itu bukan orang di seberang, itu tuh kita orang Kristen. Sungguh bodoh dan tolol umatku. Siapa itu? Ngaku Nabi 26, 27, 28, 29. Oh, yang ngaku-ngaku Nabi ya. Jangan bikin malu orang Kristen. Kalau mau berdialog, berdialog saja. Jangan bilang Anda orang Nabi, dikasih Tuhan firman Tuhan. Ala lu. Ayo, dikasih firman Tuhan toh. Sini saya uji coba otak kau di tengah Alkitab. Kami saja masih bodoh, ilmu saya gak berani bilang begitu. Orang Kristen kok ngaku Nabi. Mana dia tuh Pak Dani? Nanti kalau Pak Dani masuk ke dia dan dia Nabi, panggil dia ke sini. Ya Pak Dani ya? Pak Dani. Oh, siap. Panggil dia ke sini, Pak Bom tantang kau. Tapi dia nggak mau Orang masuk Kristen. Pak Bom. Saya udah coba Kasih tahu dia. Yang ngaku Nggak Nabi-Nabi. mau dia. Bilang Pak Bom tantang itu yang ngaku Nabi. Bicara sembarang saja bilang Nabi. Enak. Emangnya dapat penglihatan apa? Kalau Nabi kuasai firman Tuhan, nanti saya tanya dia, baru dia bingung lagi. Ngaku Nabi, protes-protes orang Kristen, kasih kesaksian. Saya ada di neraka, lihat iblis siksa saya punya bapak, saya punya mama. Saya dibawa di luar angkasa. Kok gila kah? Tambah-tambah firman Tuhan, aneh-aneh saja. Mana dia itu Padan? Saya dukung kau Padan. Iya, berarti kan Pak Bom kan nontonnya, ya kan? Berarti bukan cuma Betul. saya. Kan? Makanya Pak Dani kan saya jelasin sekarang Nabi palsu itu bagaimana. Aduh, Nabi palsu itu. Saya kalau Palidara nih kalau bicaranya malas saya. Pak Dani itu mau jelaskan bahwa yang ada kata-kata itu sudah akhir zaman. Jadi Pak Dani kau bertobat. Iya. Kau sudah bertobat. Iya, bertobat. Makanya akhir zaman ini. Bicara jujur, akhir zaman Betul. itu orang Kristen akan ada ngaku Nabi. Ya itu udah. Iya. Jadi Pak Dani bertobat sudah supaya nanti Pak Bobo baptis kau. Amin. Saya udah bertobat dari lahir. Ya, gitu Pak Dani. Nanti sampai di atas Tuhan Yesus datang, bukan kasih patah salib dengan potong babi. Nah, Pak Dani, Pak Bobo saya udah potong babi lebih 1000 ekor. Gitu. Jadi bicara itu kan dalam konteksnya kan Pak Bom akhir zaman nabi palsu. Karena nabi palsu itu sudah datang. Banyak nabi palsu. Di gereja juga ada Pak Dani. Nabi palsu itu makanya saya jelaskan ciri-cirinya. Nabi palsu itu ya. Nanti nabi-nabi palsu itu nanti mati diracun toh? Iya, mati diracun pasti. Nanti mereka mati diracun. Makanya saya mau jelaskan kepada nih, nabi palsu itu satu pada nih. Tuhan sendiri tidak pernah bertemu dengan dia, dan Tuhan tidak pernah berkata, engkau aku utus sebagai nabi atau rasul. Gitu loh. Terus kedua, dia membawa ajaran. Itu kalau sudah nabi palsu datang itu kan dekat. Iya dekat itu dahulu berapa ratus dekat itu Pak Dani, dekat itu bukan berarti bukan berarti besok atau lusa, enggak. Dekat itu waktu Tuhan itu ya, waktunya Tuhan itu 1 hari itu Pak Dani, 1 hari itu 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Sama dengan 1 hari. Jadi nanti haleluya. Loh, masih lama. 2000 tahun. Iya, kalau sekarang 1400 tahun berarti udah 1,5 hari Pak Dani. Baru 1,5 hari. Baru setengah. Nah, makanya waktunya dekat, bisa 2 hari, 3 hari, berarti masih mungkin 1000 tahun atau 500 tahun lagi. Gitu loh Pak Dani. Pak Dani. Nanti kalau Pak Dani lihat ya, Pak Dani berdoa pakai Pak Dani punya iman. Ini saya cuma bicara Pak Dani. Nanti kalau Pak Dani lihat kalau sudah terjadi perang besar yang dahsyat yang tidak pernah dialami oleh dunia. Kalau memang perang Rusia ini jadi, dunia ini berperang. Iya, bakal jadi.
Itu dalam Rusia Wahyu sama 6 ayat 12. Itu Wahyu 6 ayat 12. Pada ini kau dengar. Aku akan melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi. Nuklir, kalau pica di bumi, itu gempa bumi. Nuklir. Sesungguhnya terjadilah gempa yang dahsyat, matahari menjadi hitam. Bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Nanti kalau nuklir pica, di mana-mana Bagaikan darah. awan itu akan menutupi pemandangan bulan, matahari. Bintang Hitam di berjatuhan. mana-mana. Itu maksudnya gelap. Nanti yang kena nuklir itu hangus kayak padan itu, mati langsung jadi domba, jadi kambing, nanti disate. jadi Sate, sosis. sate kambing. Yang ketawa Mas, saya serius itu. Yang ketawa, saya serius itu Barbar. Iya, ya keyakinan Pak Bom beda dengan keyakinan saya. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti pada Baca itu Pak Bom. sate kambing. Ayat 12 sampai 14 tuh. Kalau kami Wahyu punya tadi. ciri tersendiri Pak Bom. Wahyu tadi tuh Pak Bom. Saya baca Ya. Pak. 12 sampai 14 aja. Iya, saya mau nerusin dulu Pak Bom mengenai yang ke-1 tentang nabi palsu. Coba Jadi ini Pak gini Bom, loh. coba jangan buka-buka Alkitab Pak Bom. Maksud saya Gini. begini Pak. Mohon maaf ya Pak Terima Bom. kasih yang baru kirim saya oleh-oleh tim Milan. Ini makasih ya. Nggak tahu dari mana nih. Ini Wih deh. Milan. Ini masakan Korea, makanan macam Korea, enak. Oh ya, Iya Pak Bom, saya mau lanjut ke gini Pak Bom. Ini saran aja. Silakan Pak Lidara. Supaya kita berdialog itu singkat dan padat waktunya. Makanya hasil ini ilmu kita jawab juga berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan buku. Ini berdasarkan ilmu dari buku, Jadi, Pak Dani. Aduh, Ini masih berkenaan dengan akhir zaman. Dengan akhir zaman. Selesai langsung dipotong. Ya, gimana maunya? Oke. Ini siapa ya? Kamu ngomong dengan Pak Bom aja lah, lebih enak. Coba yang lain diam aja dulu lah. Gini Pak Bom. Ini hanya saran supaya kita lebih enak di dalam mencerna dan menambah wawasan. Yang pertama, di saat kita ditanya, jawab saja sesuai dengan ilmu yang kita miliki yang ada di dalam pemikiran kita. Nggak bisa. Orang Kristen nggak bisa begitu, Pak Dani. Harus berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan otak. Saya tidak bertanya kepada Anda, Pak Lidara. Saya bertanya kepada Pak Bom. Saya yang menjawab. Lanjutlah ngomong puas-puas. Ya, jadi begini Pak Dani ya. Kalau kita di sini orang Kristen itu pakai kepintaran dan pakai otak. Jadi kalau menjawab itu bukan asal ngejeblak. Bukan asal ngoceh aja, kita pakai dalil, kita pakai data. Data kita adalah Alkitab. Makanya di sini topiknya akhir zaman secara alkitabiah, bukan akhir zaman secara otak atau secara asumsi. Enggak kan Pak Dani. Pak Dani kok mau lari ke luar konteks. Makanya sekarang saya berbicara di dalam konteks. Di dalam konteks akhir zaman, yang pertama nabi palsu dan rasul-rasul palsu. Saya jelaskan dulu ciri-ciri daripada nabi palsu. Tadi Pak Bom belum memberikan ciri-ciri nabi palsu. Makanya saya pertama, nabi palsu itu Tuhan tidak pernah bertemu dengan dia sekalipun. Kemudian nabi palsu ini Tuhan sang pencipta itu tidak pernah mengatakan kepada dia, "Hai engkau aku utus menjadi nabi dan rasul." Kedua, nabi palsu ini dia bercerita berdasarkan asumsinya dan berdasarkan mimpi-mimpinya. Kemudian ketiga, nabi palsu ini berbicara mimpi-mimpinya itu kepada seseorang, kemudian seorang yang ke seorang lagi. Keempat, nabi palsu ini suka berdusta, suka menipu, suka berbohong.
Kelima, nabi palsu ini mengedepankan nafsunya, nafsu kedagingannya, termasuk nafsu birahinya. Keenam, nabi palsu ini ya dia sudah ditentukan akan menyesatkan orang-orang yang sudah beriman, yaitu orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Nabi palsu ini tidak percaya dan menolak Yesus adalah Tuhan. Kemudian nabi palsu ini mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Nabi palsu ini kemudian mengatakan bahwa, waduh ini ada suara apa ya? Di mana sih itu? Rame bener. Nah, nabi palsu ini ya, nabi palsu ini kemudian di nabi palsu ini berantikristus. Ya, dia tidak mengakui Kristus adalah Tuhan, bukan anak Allah. Kemudian bahwa Yesus ini tidak pernah mati di salib, ya. Nah, jadi kemudian nabi palsu, Pak Bombom di mute dulu, Pak Bombom. Waduh, Pak Bombom di mute dulu, Pak. Aduh, Sini masa itu apa siapa itu? Sini masa. Suaranya itu Pak Bombom lagi dengerin ini, lagi dengerin YouTube. Oh iya. Iya, aduh. Oh, sorry. Oke, terus kemudian nabi palsu ini Pak Dani, ya, dia sudah ditentukan oleh Tuhan harus mati dengan racun dan diracun. Begitu loh Pak Dani. Jadi itulah ciri-ciri daripada nabi palsu. Silakan Pak Dani lanjutkan. Mana nih Dani? Mau ditambah lagi nggak ayatnya nggak, Pak Saudara? Tanda senyap nih. Ya boleh. Ya kita bicarakan dengan dalil. Buka. Ini bisa 2 nggak? Petrus 3 ayat dengan Pak Bombom aja, atau dengan Pak Murdok? Saya baca dulu. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai ayat Dibaca aja Pak. Dibaca aja Pak. 16 saya baca. Oke, bentar ya, biar jelas ini. Hari Tuhan. Tentang hari Tuhan ya, saya baca. Ayat 3. Yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Elohim langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat 6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10. Tetapi hari-hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada waktu hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Elohim. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. 14. Sebab itu jika saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dan dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepada kamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. 16. Hal itu dibuatnya dalam sebuah suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya, penutup. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selesai. Amin. Saya tambahkan lagi, di selain pengejek-pengejek ini, nabi palsu ini adalah dia menghujat jalan kebenaran. Jalan kebenarannya siapa? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi nabi palsu ini menghujat jalan kebenaran. Kemudian nabi palsu ini juga tidak mau menerima penebusan dari yang Yesus lakukan. Jadi begitu Pak Dhani. Jadi nabi palsu ini dirincikan di dalam Alkitab. Makanya di akhir zaman nanti kita sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, Tuhan-Tuhan palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, dan buku-buku palsu. Kitab palsu. Kitab palsu. Itu sudah ada Pak Dhani. Makanya orang Kristen ini berjaga-jaga. Orang Kristen ini memakai akal dan pikirannya karena diberikan hikmat dan hidayah dari Tuhan Yesus Kristus yang langsung menemui kita orang Kristen dan dia bertemu hidup di tengah-tengah manusia. Begitu Pak Dhani. Lanjut Pak Dhani, apalagi yang mau ditanya? Silakan. Udah ingat dah ya Pak Bambum ya. Nanti bersuara lagi. Saya hanya dengan Pak Bambum aja supaya apapun penjelasan teman-teman di dalam Alkitab, mohon maaf sekali. Saya bukan meremehkan orang yang membaca Alkitab, tidak. Tetapi saya lebih cenderung orang yang punya Alkitab berada di otaknya. Kalau otaknya berada di Alkitab, dalam buku, dalam catatan, berarti otaknya berada di dalam catatan itu. Tanpa catatan itu di Alkitab di otak kita, Pak. Alkitab Loh, di otak saya, jangan Pak. begitu dong Pak Dhani, itu salah dong. Ya. Kami juga ini bukan main tebak-tebak aja, kami berdoa dan minta ayatnya Wah, dan dikasih dan kita baca. Wah, Pak Dhani ngawur aja sembarangan. Nggak boleh begitu jadi orang Pak Dhani. Nggak boleh main menghakimi orang seperti itu. Saya nggak setuju dengan perkataan Anda. Anda itu nggak benar. Nggak benar Anda, saya kasih tahu. Yang ngomong nggak sekarang bisa Anda menebak seperti itu. Iya, nggak benar Anda itu.
Yang ngomong Dani apa Rocky Gerung? Sebentar yang Pak ngomong King David, begitu. jangan itu, jangan Rocky emosi Gerung, ya. Rocky Gerung yang Bukan, Sekarang dia yang ini kan ngomong Dani atau framing-framing bukan? yang tidak pantas gitu loh, Pak Ya, Pak Lidara. Dia kan sudah tua. Biarin, biarin. Berbicaralah yang jujur, Pak jangan Dani. menghakimi orang seolah-olah orang tidak Sekarang- pernah hafal ayat Alkitab. Saya Sekarang- hafal ayat Alkitab, Pak Dani. Pak Dani Emang sekarang Protes yang saya bisa. Yang Jangan ngomong sembarangan, sekarang Pak Dani. Pak Ngomong tuh Dani nggak boleh yang sembarangan. ngomong. Ya, nggak Rocky boleh Gerung yang ngomong Pak Dani begitu, Pak. ngomong sembarangan-sembarangan. Saya hanya menyampaikan perkataan Rocky Gerung. Udah Kalau Rocky saya- Gerung aja sampaikan jangan di sini. Saya Memang Rocky Gerung itu Tuhan. Pak, sebentar Pak King David. Sekarang saya Pak Dani menyampaikan harus punya pendirian dong. Pak King David sebentar. Saya menyampaikan yang apa yang dikatakan Buya Sakur ya. Pak Dani, jangan trennya sekarang jangan takut murtad, Pak. Benar. Betul. Ngapain takut murtad? Ya yang Betul. murtad yang Betul, kata- betul. Benar, Ada- itu saya kata- membenarkan. Setuju. kata Pak Buya Sakur kalau yang murtad itu orang pintar, Pak. Amin. Wah, fitnah lagi. Wah, fitnah Loh, juga. betul. Pak Dani. Nah, Dani ada juga nggak Buya Sakur ngomong fitnah. begitu, Pak Lidara? Fakta, Ada itu Rocky fakta. Gerung ngomong kayak gitu. Ada Rocky Fakta. Gerung ngomong Nah, kayak gitu. ini bukti nyata Nah, Anda memfitnah. Nah, Anda juga tukang fitnah. Nah, Itu Ah, standar ganda yang kita gunakan, standar ganda. Anda Jadi mengatakan Dan- demikian, Dan- ada ini- nggak Buya Sakur ngomong begitu? Pak Dani, Nah. kalau nggak mau ditaruh kotoran, ketahuan Ada nih, nih. ketahuan nih. yang Ada nggak Rocky Gerung ngomong begitu? Saya tidak Ada layak Rocky itu. Gerung. Ada Iya, nggak iya, Rocky iya, Gerung iya, ngomong iya, begitu? Rocky Gerung ada. Aku rasa gampang banget. Ininya Ada juga. Ah, Buya Sakur. kembali Mana ke buktikan? laptop, teman-teman, kembali ke laptop, kembali ke topik supaya kita dapat ininya Tanpa apa, ada bacaan, faktanya. otaknya berada di situ. Jadi- PowerPoint jadi ingat itu di Jadi TV1 begini Pak itu. Dani, Mbak Dani, Jadi Jadi- kurang wawasan. kita Nuduh bicara di lagi. sini akhir Mana zaman buktinya? Nabi palsu. Sudahlah. Pak Dani, Nah, saya mau oke, ngomong kita dengan kembali. Pak Bombom aja lebih enak Ah, daripada sila- ngomongnya. Ya, Iya. turunin kita semua. Lu ngomong sama Silakan. Bom sendiri berdua. Ya. Kita turun semua. Ya, ngomong. Turun semua, Pak kita Bom turun semua. Lu turunin ngomong aja, berdua Pak. aja. Ngomong Ya berdua udah, sana. kita turun semua. Lu ngomong berdua sama Bom sekarang. Ayo ngomong. Kata Mordokai boleh. Oh, Ya, bertiga jangan sama pakai Pak Mordekai. Mordekai. Kan lu mau ngomong berdua sama Bom. Silakan lu ngomong berdua. Kita turun semua. Turunin kita Pak Bom. Ngomong aja berdua dengan dia. Dia kan orang hebat nih. Orang hebat apa? Nah, orang jangan ngomong. ketawa. Mikir sebagai orang beriman, mikir. Jangan framing bicara yang enggak. Kamu udah tua, sebentar lagi mati. Sadar. Orang hebat Sadar, apa? sadar, Belum Mas. tentu Sadar, juga Mas. Pak King David, banyak juga yang muda-muda Iya. mati. Nah, ingat gigi tinggal berapa? Gigi tinggal berapa? Ingat, gigi tinggal berapa? Ingat giginya. Burung kakak tua nemplok di jendela. Di jendela. Dani sudah tua. Giginya tinggal dua. Jangan personal udah. Ya kan jangan personal. Enggak. Pak Dani waktu ngomong saya tanya giginya berapa, Pak Dani bilang 8 kok. Masih 8. Atas 4 Itu doang Pak. Tapi Pak Dani 8. Sebentar teman-teman, saya mau tanya Pak Dani. Pak Dani apa kabar Pak Dani? Pak Dani 8 itu atas Pak Dani sebentar. Pak Dani 8 gigi itu atas 4 bawah 4. Apa yang atasnya tuh? Apa yang sebentar Pak Dani, jangan-jangan yang atasnya giginya 6 yang bawah 2. Apa yang atasnya 2 bawahnya 6? Gimana tuh Pak? Iya kan? Enggak perang person, saya cuma nanya. Waktu itu siapa yang ngomong? Pak Dani kenapa nggak pakai gigi palsu? Pak Dani bilang bukan. Pak Dani ngomong waktu gigiku masih 8 kok. Bukan logika. Bukan ilmu yang diserang. Bukan diserang, orang cuma nanya. Ih, Pak Dani ini aneh, gak ada yang menyerang Pak Dani. Kita cuma tanya. Udah tua. kata Bentar King Bom. David. Pak waktu itu Pak Dani bilang giginya Pak Dani bilang giginya 8 nggak? Pak Dani bilang giginya 8 nggak waktu itu?
Jadi nyerang person, menyerang persona. Oh, nyerang person. Saya tanya, Pak Dhani pernah bilang ke kita waktu itu Pak Dhani giginya 8. Pernah bilang gitu kan? Person, Betul, saya saksinya. Person Saya siapa? saksinya, Bu. Sebentar Iya, Pak kan? King David, sebentar Pak King David, biar saya Emang sama kenapa dia sih dulu. kalau giginya Bu Sofi, 8 kok sebentar. nyerang person? Enggak, Bingung gue. sebentar Bu Sofi. Pak Dhani di dunia ini yang Ujung-ujungnya namanya nyerang person, Enggak, nyerang person persona. mana Pak? Pak Dhani, Mana ilmunya? Pak Kan Dhani ada yang di bermanfaat ini. Oke, yang di Pak Bambang, dunia saya ini selamat malam namanya Pak Bambang. Dhani, Saya kalau sudah yang begini, namanya Dhani kalau cuma Pak Bambang masih kamu, bertahan, yang saya namanya keluar Dhani aja. cuma Anda, Oke ya, Dhani. semuanya Itulah salam. Kabur lagi, aduh, kabur mulu. Kabur lagi, kabur lagi. Itulah Dhani, tukang bohong. Sure.